selamat siang. Perkenalkan, nama saya Juwita, mahasiswa IKIP BGRI Pontianak semester 3 sebagai pengajar BIPA. Saya dan teman-teman akan mengajar BIPA tingkat B2 unit 1 tentang profesi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada unit ini, pembelajar diharapkan dapat: yang pertama, menyebutkan profesi yang ada di Indonesia melalui kegiatan membaca. Yang kedua, menjelaskan profesi yang ada di Indonesia melalui kegiatan menyimak. Dan yang ketiga, berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis tentang profesi yang ada di Indonesia. Yang keempat, menuangkan gagasan mengenai salah satu profesi yang ada di Indonesia. Kelima, menjelaskan struktur dan contoh penggunaan imbuhan seperti me, ber, dan kalimat aktif pasif. Dan yang terakhir, menjelaskan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo sahabat BIPA, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rika Haryani. Baik, langsung saja kegiatan pertama adalah membaca. Pengrajin batik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak menghasilkan kerajinan. Seorang yang bekerja membuat kerajinan disebut pengrajin. Salah satu kerajinan yang terkenal di Indonesia ialah batik. Banyak daerah yang produksi batik seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Cirebon, dan Garut. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi orang tua. Maksudnya, membatik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua secara turun-temurun. Saat sampai di ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Soekarta. Dilihat dari teknik membuatnya, baik terdiri atas batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Untuk mewarnai kain, batik digunakan pewarna kain atau pewarna yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kunyit, tanah, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Peralatan yang digunakan untuk membatik antara lain canting dan kuas. Canting digunakan untuk membentuk motif halus dengan yang dicairkan dan malam. Masyarakat Cirebon, Jawa Barat banyak yang berprofesi sebagai pengrajin batik. Salah satunya keluarga pengrajin batik ialah Paman Tatria Batik, yang dihasilkannya yaitu batik mengendung. Batik ini disebut juga dengan gawan awan nayang. Merupakan batik khas Cirebon. Megamendung melambangkan pembawa hujan yang ditunggu-tunggu sebagai pembawa kesuburan dan memberikan kehidupan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hai, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eunike Noveulti. Nah, materi kedua tentang menyimak. Saya akan membaca materi tentang kegiatan membantu ibu. Jadi, saya harap sahabat BIPA dapat menyimak yang dapat saya sampaikan. Nah, yang dapat saya sampaikan, ibu saya bernama Yuyun. Beliau bekerja sebagai pedagang. Setiap pagi, ibu saya pergi ke pasar untuk berjualan. Ibu menjual berbagai makanan. Makanan tradisional seperti ondel-ondel, kue lapis, dan kue putu. Ibu bekerja sebagai pedagang kue sudah lama, lebih dari 10 tahun. Ibu berdagang hanya sendirian, karena ayahku sudah lama meninggal dunia. Di pasar, tidak hanya ibu yang berjualan, tetapi masih banyak pedagang lainnya yang juga menjual aneka ragam makanan dan sayuran. Sepulang sekolah, saya selalu menyempatkan diri untuk pergi ke pasar membantu ibu berjualan. Saya membantu membungkus makanan dan melayani pembeli. Tidak hanya itu, saya juga senang membantu ibu membantu kue untuk dijual bersama pegawai lainnya. Saya banyak belajar cara membuat kue dari ibu. Tidak hanya itu, ibu juga sering memberikan resep kuenya kepada pedagang kue lainnya agar kue mempunyai rasa yang enak. Ibu saya seorang pedagang yang hebat. Saya senang bisa membantu ibu saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hai, untuk materi selanjutnya adalah berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina
Ksenia dan ditemani rekan saya Juwita. Jadi kami di sini akan berdialog. Jadi kami harap sahabat BIPA bisa memahami dialog apa yang kami sampaikan. Ini contohnya. Hai Rina, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Baik, bagaimana dengan kamu? Aku juga baik. Oh ya, kemarin aku melihat ayahmu. Ia pergi ke arah laut. Apa yang akan dikerjakannya? Oh, ayahku memang bekerja di laut. Dia seorang nelayan. Kalau ayahmu? Ayahku juga seorang nelayan. Jika ayahku pulang, ia selalu membawa banyak ikan. Lalu ikan tersebut diolah menjadi apa? Ikan tersebut biasanya sebagian dimasak oleh ibuku untuk lauk pauk dan sebagian lagi dijual oleh ayahku ke pasar terdekat. Bagaimana dengan ikan hasil yang ditangkap ayahmu? Kalau ayahku langsung menjualnya ke pasar karena keluargaku punya penyakit alergi ikan. Oh begitu. Terima kasih Riri, senang bertemu denganmu. Untuk selanjutnya kegiatan menulis. Jadi sahabat BIPA bisa menulis apa yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyampaikan tentang profesi dokter. Dokter adalah seorang yang mempunyai jasa menyembuhkan pasien atau orang yang sedang sakit. Dokter di desaku terbatas karena desaku jauh dari pusat kota. Di desaku ada dokter umum, dokter gigi, dan seorang bidan desa. Mereka bekerja di puskesmas yang ada di desaku. Namanya Puskesmas Mekarsari. Apapun penyakit yang ada diderita masyarakat desa itu akan ditangani oleh dokter umum. Jika ada seorang ibu yang akan melahirkan, bisa ditangani oleh bidan desa yang didampingi oleh seorang dokter umum. Dokter di desaku sangat baik dan ramah. Jika memeriksa pasien, dokter itu hanya berbicara dengan lembut dan selalu senyum. Hal itu akan selalu menjadi obat yang membantu menyembuhkan pasien atau orang yang sakit akan merasa senang jika diperiksa oleh dokter. Betapa mulianya pekerjaan menjadi dokter, terutama dokter yang bertugas di desa yang terpencil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tata bahasa. Diharapkan kepada sahabat BIPA bisa memahami apa yang disampaikan. Contohnya awalan me plus kan, awalan me plus i. Kalimat aktif dan pasif membuatkan men, mem plus buat plus kan. Contoh, pengrajin membuatkan paman batik tulis. Dan mewarnai, me plus warna plus i. Contoh, pengrajin sedang mewarnai batiknya. Dan selanjutnya, Ibu Yuyun berjualan kue di pasar. Kalimat aktif tak transitif berpelengkap. Adik membuat kue coklat. Kalimat aktif transitif. Batik itu dibuat oleh para pengrajin. Kalimat pasif. Mengajarkan. Meng plus ajar plus kan. Contoh, Kak Dian mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Mengasihi. Meng plus kasih plus i. Contoh, kita harus saling mengasihi. Selanjutnya, Ani memanaskan susu di dapur. Kalimat aktif transitif. Kak Dian selalu berkunjung ke rumah singgah. Itu termasuk kalimat tak transitif, tak berpelengkap. Pasien itu sedang diperiksa oleh dokter. Itu kalimat pasif. Mengantarkan. Me plus meng plus antar plus kan. Contoh, tukang pos mengantarkan surat kepada warga. Membasahi. Me plus mem plus basah plus i. Contoh, keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Pengrajin itu mewarnai batiknya dengan pewarna alami. Itu termasuk kalimat aktif transitif. Untuk nelayan itu menjaring ikan di laut. Itu termasuk kalimat aktif transitif. Sedangkan buku itu dibaca oleh paman. Itu dimaksud dengan kalimat pasif.
memasarkan. Men, mem, plus pasar, plus kan. Contoh, paman memasarkan hasil produksinya ke mancanegara. Menduduki, men, plus duduk, plus i. Contoh, kakak menduduki kursi yang ada di depan. Banyak orang yang berbelanja di pasar tradisional. Itu termasuk kalimat aktif tak transitif. Untuk kata pengrajin Cirebon memasarkan hasil produksinya ke luar Jawa, itu termasuk kalimat aktif transitif. Nah, untuk selanjutnya, pegawai itu selalu dinasehati oleh pimpinannya. Itu termasuk kalimat pasif. Selanjutnya, mencairkan. Men plus cair plus kan. Contoh, pengrajin mencairkan lilin untuk membuat batik. Selanjutnya, mengobati. Meng, obat, plus i. Contoh, dokter sedang mengobati pasien kanker itu. Selanjutnya, pedagang itu menjajakan dagangannya di pasar. Itu termasuk kalimat aktif transitif. Selanjutnya, tukang pos berkeliling ke rumah warga untuk mengantarkan surat. Itu termasuk kalimat aktif tak transitif. Nah, selanjutnya, buku itu ditulis oleh penulis terkenal. Itu dinamakan kalimat pasif. Selanjutnya, menjahitkan. Men plus jahit plus kan. Contohnya, kakak menjahitkan adik baju baru. Kata selanjutnya, menanami. Men plus tanam plus i. Contoh, petani sedang menanami kebunnya dengan jagung. Untuk selanjutnya, ibu membangunkan Ani pukul 6. Kalimat itu termasuk kalimat aktif transitif. Selanjutnya, setiap hari paman selalu berlari pagi. Itu termasuk kalimat aktif tak transitif. Selanjutnya, pemeran itu dikunjungi banyak orang. Nah, itu juga termasuk kalimat pasif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kegiatan terakhir, catatan budaya. Jadi saya harap sahabat BIPA dapat menyimak sekaligus paham yang saya sampaikan. Saya akan menyampaikan catatan budaya tentang dalang. Dalang dalam dunia perwayangan diartikan sebagai seorang yang mempunyai keahlian, khusus memainkan boneka wayang. Dalang merupakan salah satu profesi di Indonesia. Keahliannya mendalang, biasanya diperoleh dari berkat turun-temurun dari leluhurnya. Seorang anak dalang akan bisa mendalang tanpa belajar secara formal. Dalang adalah seorang sutradara, penulis lakon, seorang narator, seorang pemain karakter, penyusun iringan, seorang penyanyi, penata pentas, penari, dan sebagainya. Kesimpulannya, dalang adalah seorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, paling tidak seorang pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, dari pemaparan materi pelajaran BIPA tingkat B2 unit pertama, apakah sahabat BIPA sudah paham apa yang disampaikan? Paham sekali. Nah, kalau sudah paham, kami akan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, profesi apa yang sangat mulia jasanya? Tanpa profesi tersebut, kita tidak bisa di titik sekarang. Guru. Wah, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu saja sekilas materi dari BIPA tingkat B2 unit pertama.
Kami harap sahabat BIPA bisa paham apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Tepuk tangan untuk sekali lagi untuk kita.